Halo semuanya, saya dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan website e-voting. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang website. Website ini adalah sistem e-voting berbasis web yang dirancang khusus untuk lingkup kampus. Misalnya untuk memilih ketua BEM atau himpunan mahasiswa. Sistem pemilihan konvensional seringkali memakan waktu lama, rentan terhadap kecurangan, dan membutuhkan banyak biaya. Selain itu, dalam sistem digital biasanya admin database atau peretas yang berhasil membobol database bisa melihat siapa saja yang memilih siapa, sehingga asas rahasia dalam pemilu tidak terpenuhi. Maka dari itu, sistem ini dibuat menggunakan framework Laravel untuk menjamin kecepatan dan kemudahan akses. Untuk menjamin asas kerahasiaan, sistem ini menerapkan algoritma kriptografi pada data pemilihan suara. Sehingga meskipun database bocor, pilihan asli mahasiswa tidak akan bisa dibaca oleh siapapun tanpa secret key atau kunci rahasia. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang algoritma yang digunakan. Sistem ini menggunakan algoritma kriptografi Blowfish dengan mode CBC atau Cheaper Blockchaining. Blowfish adalah algoritma kriptografi simetris, artinya kunci yang digunakan untuk mengekskripsi data dengan kunci untuk mendeskripsikan data. Sistem menggunakan mode CBC dengan menyisipkan EV acak sebesar 8 byte untuk setiap proses voting. Keunggulannya, jika ada 100 mahasiswa memilih satu kandidat, sistem akan menghasilkan 100 ciphertext yang berbeda-beda. Ini mencegah serangan frekuensi analisis. Sistem ini menggunakan implementasi Pure PHP untuk Blowfish, tidak bergantung pada ekstensi OpenSSL server. Ini adalah solusi cerdas karena pada server modern, Cheaper Blowfish secara default sudah dinonaktifkan. Sistem hanya mengekskripsi ID kandidat yang dipilih oleh mahasiswa. Data sensitif ini disimpan di dalam tabel voting pada kolom suara terenkripsi. Kami juga mengekskripsi name, email, dan password pengguna pada login menggunakan Bcrypt. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan sistem dari sisi mahasiswa sebagai pemilih. Nah, sebelum dapat menggunakan sistem, mahasiswa harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Pada halaman ini, mahasiswa diminta untuk mengisi NIM, nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Nah, di sini kita akan coba mengisi untuk registrasi akun. Pertama, mengisi NIM. Kemudian nama lengkap. Kemudian masukkan email. Kemudian password. Dan konfirmasi password. Kemudian daftar. Nah, pendaftaran berhasil. Kita akan login menggunakan akun yang telah dibuat dengan memasukkan email atau NIM dan password. Nah, apabila data login sesuai, sistem akan mengarahkan mahasiswa ke halaman dashboard. Kita akan coba masuk. Nah, di sini kita sudah berada di halaman dashboard mahasiswa e-voting. Selanjutnya, mahasiswa dapat melihat daftar kandidat
yang ada sebelum melakukan voting. Nah, di sini terdapat 2 daftar kandidat. Ada kandidat nomor 1 dan kandidat nomor 2. Nah, di sini kita belum memilih atau belum menggunakan hak suara. Di sini tertulis status periode pemilihan, yaitu sedang aktif. Kemudian, kita akan memilih mulai voting. Nah, di sini saat kita memilih kandidat, sistem tidak langsung menyimpan ID kandidat ke dalam database. Sebelum disimpan, ID kandidat terlebih dahulu dienkripsi menggunakan algoritma Blaufish. Proses ini menghasilkan data terinskripsi yang tidak dibaca oleh secara langsung, sehingga pilihan mahasiswa tetap terjaga kerahasiaannya. Setelah proses enkripsi selesai, data hasil enkripsi tersebut disimpan ke dalam database. Kita akan memilih kandidat salah satu, misalnya kandidat nomor 1. Nah, di sini kita memilih atau menyimpan suara. Nah, setelah proses voting berhasil, sistem akan mengarahkan mahasiswa kembali ke halaman dashboard. Status mahasiswa juga berubah menjadi sudah memilih, sehingga hak suara telah digunakan. Kemudian, apabila mahasiswa ingin mencoba mengakses menu voting kembali, sistem tidak akan mengizinkan untuk melakukan pemilihan kedua kalinya. Dengan mekanisme ini, setiap mahasiswa hanya dapat memberikan 1 suara, sehingga proses pemilihan berlangsung lebih aman, adil, dan menghindari terjadinya pemungutan suara ganda. Nah, hasil pemilihan ini belum tersedia dan dapat dilihat setelah admin menutup periode pemilihan. Kemudian di sini juga ada profil saya. Di sini kita bisa mengganti profil atau mengubah password. Di sini kita akan coba menggantikan foto profil. Simpan perubahan. Maka profil berhasil diperbarui. Selanjutnya, pada dashboard admin, terdapat fitur beranda publik, dashboard, data mahasiswa, data kandidat, periode pemilihan, data voting, hasil voting, dan laporan. Pada dashboard admin ini terdapat tampilan selamat datang, total mahasiswa yang sudah memilih, total mahasiswa yang belum memilih, dan total kandidat. Juga terdapat partisipasi pemilihan, status keamanan seperti algoritma yang digunakan, metode yang digunakan, panjang kunci, suara terenkripsi, dan rounds. Juga terdapat rekapitulasi suara dan aktivitas terbaru. Nah, di sini bisa kita lihat ada pesan terenkripsi. Selanjutnya, data mahasiswa. Nah, data mahasiswa ini merupakan data mahasiswa yang sudah berhasil login dengan NIM dan email yang sudah terenkripsi dengan bcrypt dan juga status memilih. Di sini dapat kita lihat status memilihnya sudah semua. Selanjutnya, pada data kandidat, di sini admin bisa menambah kandidat. Misal, di sini admin bisa menambah nomor urut kandidat, bisa menambah foto kandidat, nama ketua, nama wakil ketua, visi dan misi, lalu simpan. Di sini admin bisa menambah beberapa kandidat sesuai dengan pemilihan mahasiswa yang akan dipilih. Selanjutnya, data pemilihan. Di sini admin bisa menambah periode seperti
Nama periode. Nah, di sini admin bisa menambah nama periode apa sedang ingin diaktifkan. Bisa menambah tanggal mulai. Di sini kita bisa memilih langsung. Bisa memilih tanggal selesai. Jadi kalau seandainya tanggal selesainya sudah habis, mahasiswa tidak akan bisa memilih lagi. Dan status memilih aktif atau selesai. Admin bisa simpan. Selanjutnya data voting. Nah, di sini tuh terdapat data mahasiswa yang sudah nge-voting. Di sini bisa kita lihat NIM-nya terenkripsi, waktu memilih, dan suara. Nah, di sini tuh mahasiswa mana yang memilih kandidat itu tidak terlihat karena suara pemilihan kandidat itu dienkripsi menggunakan Blowfish. Jadi tampilan suara terenkripsi Blowfish-nya itu seperti ini. Terdapat kode-kode acak. Selanjutnya, hasil voting. Nah, hasil voting ini ketika status pemilihan sudah selesai, dia akan muncul tabel. Di sini kita akan coba selesaikan status. Simpan perubahan. Nah, di sini hasil voting. Hasil pemilihan itu terdapat pasangan calon 1 berapa persen, pasangan calon 2 berapa persen, dan kandidat yang terpilih. Selanjutnya, laporan. Nah, di sini terdapat laporan pelaksanaan e-voting periode pemilihan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada. Total mahasiswa yang terdaftar, total mahasiswa yang sudah memilih, dan total mahasiswa yang belum memilih atau golput, dan hasil perolehan suara. Nah, untuk memastikan kalau data suara yang sudah terenkripsi itu benar didekripsi, kita akan menguji di terminal. Di Laravel e-voting, kita akan uji manual dengan perintah php artisan tinker. Terus kita akan mengcopy salah satu dari data ini. Lalu kita masukkan perintah ini dengan data suara yang sudah terenkripsi. Kalau kita enter, nah, dia akan muncul hasilnya 4. Kenapa hasilnya 4? Itu karena di database dia melihat ID kandidat. Karena di sini ID kandidatnya 4, maka hasilnya adalah 4. Kesimpulannya, sistem e-voting yang kami kembangkan telah berhasil diimplementasikan dengan menggabungkan kemudahan penggunaan bagi mahasiswa serta keamanan data pada proses pemungutan suara. Dari sisi pengguna, mahasiswa dapat melakukan registrasi, login, dan memberikan hak suaranya dengan mudah melalui antarmuka yang sederhana. Sementara itu, dari sisi keamanan, sistem menerapkan algoritma Blowfish untuk mengenkripsi data pemilihan sebelum disimpan ke dalam database. Dengan demikian, data suara tidak tersimpan dalam bentuk asli, sehingga kerahasiaan pilihan pemilih tetap terjaga dan lebih terlindungi dari risiko kebocoran maupun manipulasi data. Selain itu, sistem juga menerapkan mekanisme satu akun hanya dapat melakukan satu kali voting, sehingga dapat mencegah terjadinya pemungutan suara ganda dan menjaga integritas hasil pemilihan. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, sistem ini mampu memenuhi salah satu prinsip utama dalam pemilu, yaitu kerahasiaan suara, sekaligus tetap memberikan performa yang cepat, responsif, dan mudah digunakan oleh pengguna. Baiklah, sekian demonstrasi sistem saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, saya akhiri. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Dadah.